Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para muridin, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan untuk mencocokkan adab mandi setelah kita berpuluh-puluh tahun sudah mandi. Karena itu mari kita cocokkan terhadap adab mandi di dalam kitab Hidayatul Hidayah yang disarahi oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusl, tata krama dan adab kita mandi di dalam hal ini adalah ayyil wajibi wal masnunin, mandi wajib dan mandi-mandi yang sunnah, bukan mandi biasa ya. Mandi sunnah diantaranya adalah mandi besar ketika sholat Jumat, sholat Idul Adha sebentar lagi, sholat Idul Fitri ya. Sedangkan yang wajib ini adalah fa'idha asobatka janabatu min ihtilamin, apabila engkau jinabat atau mimpi basah ya, orang tua masih mimpi basah, apalagi anak muda itu gampang mimpi basah. Janabat juga karena setelah kita awikain, dalam keadaan sesudah berhubungan badan, fakhudil ina'i, maka ambillah wadah, wa fi nushati fahmalil ina, dan naskah lain disebut adalah maka bawalah wadah. Ini pengertiannya, kalau dulu itu wadah adalah wadah tempat mandi. Zaman dulu belum ada shower, belum ada jeding menurut orang Jawa ya, karena mungkin di Arab Saudi nggak ada jeding, nggak ada bak mandi, jadi mengambil tempat. Ilal mukhtasal, ke tempat mandi. Wa du'ada an yaminika in kunta ta'tarifu minhu wa an yasarika in kunta tasubu minhu. Nah, ini disyaratkan kalau mandi itu sebelah kanan dulu. Jadi airnya di kanan ya, kemudian disiramkan, kemudian baru sebelah kiri, dan itu kamu natasabbuhu minhu, yaitu menuangkan wadah itu. Jadi kanan dulu baru kiri. Wasamillahi ta'ala awalan, dan sebutlah nama Allah di awal, artinya doa. Doa nawaitul ghusli ya, mau jinabat, mau min khusi dunubil akbar, misalkan dunub yang akbar, dosa yang besar, itu juga mandi ya, atau sunat, tergantung niat kita. Waghsil yadaika awalan salasa, maka bersihkan tanganmu pertama kali 3 kali ya. Pengertian lain seperti halnya kamu melakukan wudhu ya. Nah, tapi sebelumnya bersihkan beberapa tangan kamu. Wa azil ma'ala badanika min qadarin wa tawaddu'an kama sabaqa fi wudhu lis-shalah. Setelah itu maka hilangkan sesuatu yang ada di badanmu
berupa kotoran, maaf ya, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, sebelum wudhunya itu dibersihkan dulu, maaf, air maninya ya, ibu-ibu yang lendirnya dan juga yang najis itu dibersihkan dulu. Watawaddo, baru wudhu. Sebelum mandi besar itu disunatkan wudhu dulu. Ya, wudhunya seperti wudhu seperti biasanya. Nah, tapi diingatkan, kailu yudhayyul ma, jangan menyia-nyiakan air yang begitu banyak. Jangan menyia-nyiakan. Yang penting wudhu dulu. Fa in ghuslaha thumma wada'am 'alal ard, karena jika telah membasuh kedua kakimu kemudian meletakkan di atas lantai, karena misla idzal ma, maka adalah hal itu sama seperti menyediakan air. Jadi kalau wudhu tuntaskan, jangan pergi belum selesai wudhu masuk lagi wudhu, maka ini menyediakan air. Ini menurut Imam Ghazali tidak baik, karena itu israf dalam hal menggunakan air. Wal afdalu an tuqaddimal wudhu jami'a 'alal ghusli, dan yang paling utama adalah mendahulukan wudhu sebelum mandi. Ya, wudhu dulu, dan diperbolehkan untuk mengakhirkan wudhu itu seluruhnya atau sebagaimana itu juga boleh. Tapi disunnahkan wudhu dulu sebelum mandi jinabat, sebelum mandi sunat besar. Ya, apakah sunatnya itu karena hari-hari khusus, hari Jumat dan juga hari Idul Adha, Idul Fitri, itu disunatkan. Sama watanwi, kamu harus berdoa bil wudhu, doanya wudhu seperti biasa, fi wusul takhiri, dalam bentuk pengakhiran, dan faridah, sesuatu yang difardukan, in aratal khuruji min khalaf, jika kamu hendak keluar dari perbedaan pendapat. Artinya kita ambil yang terbaik. Yang terbaik sunnahnya kita wudhu dulu baru mandi, ya. Maka dengan demikian doanya misalkan nawaitul wudhu li sunnatil ghusli, nawaitul wudhu, niat ingsun wudhu li sunnatil ghusli, sunat untuk mandi atau wajib mandi, tergantung niatnya apa, mandi wajib atau sunnah. Demikian juga maka kalau janabah, maka dengan demikian niatnya harus mandi jinabat. Dan jika tidak, maka berniatlah dengan niat dapat dipertukan dalam berwudu. Artinya mandi biasa pun juga bisa sebaiknya berwudu. Bapak sekalian yang saya hormati, fa idza faragta minal wudu fasubul ma'ala ra'sika, lalu apabila kamu telah selesai berwudu, maka kucurkanlah air itu ke kepalamu dulu. Ya, di kepalamu ketika sudah mulai mandi ini kan. Dan pendapat yang muktamad adalah bahwa yang paling utama setelah selesai wudu, kamu memperhatikan lipatan tubuhmu. Ya. Karena apa? Mandi itu mandi besar kan lipatannya harus masuk, harus kena air semua. Jangan hanya jebar-jebur, tapi lubang-lubang yang ada di dalam diri kita tidak terbasahi. Tsumma tukhailu ra'sika walau kunta muhriman walakin birifkin in kana alaihi sya'run. Kemudian kamu menyelai-nyelai rambutnya. Jadi rambutnya itu diurai. Jangan sampai dasar kepala kita, kulit kepala itu tidak terbasahi. Jadi itu dibasahi. Ya, itu karena semuanya harus terkena air. Bi anta khula asabi'akal asrata fihi fasariba biha usuluhu kama qalahu Ibnu Hajar. Dan dengan cara memasukkan jari-jarimu yang 10 itu ke dalam seluruh rambut, maka itu sebagaimana yang diminta oleh Ibnu Hajar. Dia mensyaratkan kalau mandi itu seluruh jari kita digosok-gosokkan. Apalagi kita sekaligus keramas pakai sampo,
Jangan sampai samponya itu tertinggal di mana, di kulit, itu bisa jadi ketombe, jadi busik ya kalau orang Jawa. Tsumma tatlukahu salasan kama qala Syekhul Islam fit tahdir. Kemudian kamu menggosokkan sebanyak 3 kali sebagaimana dikatakan Imam Ghazali. Jadi ngerujuk air kepala kita itu 3 kali, ya 3 kali. Toh membilas itu juga lebih harus 2 kali kan? Kalau enggak sampo kita masih kotor, memang lebih baik 3 kali. Tsumma tasubul ma'alal ra'sika, kemudian kamu tuangkan airmu di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Wa anta nawi raf'al hadasi min janabah, kemudian kamu dalam keadaan berniat menghilangkan hadas atau jinabah atau sejenisnya. Cuma setelah itu kucurkan di atas sebelah tubuhmu yang kanan sebanyak 3 kali. Ala sikika aimana thalathat, thumma ala aisari thalathat, kemudian 3 kali. Jadi tubuh yang kanan 3 kali, baru tubuh yang kiri. Jadi kalau mandi maka utamakan yang kanan dulu. Hal ini seperti yang disunahkan oleh Syekh Al-Bujairimi, ya. Dan cara yang lain adalah membasuh kepala sebanyak 3 kali. Bapak Ibu sekalian, tsumma sakihul aimani min muqaddamihi thalatha, tsumma muakhiran thalatha. Kemudian tubuh sebelah kanan bagian depannya ya sebanyak 3 kali, dan bagian tsumma min muakhiran thalatha 3 kali. Jadi bagian sebelah kanan depan, kanan kiri disiram itu 3 kali. Tsumma muqaddal aisara thalathan, begitu juga sebelah kiri 3 kali, belakangnya 3 kali. Qala yamkilu ila muakhiran wala ila aisaran illa ba'da talfidhi muqaddamin au amanin, maka jangan berpindah 3 kali dulu yang kanan, kemudian yang kiri 3 kali, jangan pindah seret. Nah, itu menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi tidak pas, artinya harus 3 kali. Nah, wadluka ma'aqbala min badanika wa ma'adbara, dan gosokkanlah sesuatu bagian yang ada di tubuhmu dengan suatu bagian yang di belakang, digosok-gosok itu biar dagingnya hilang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali mengatakan begini, tidak boleh berpindah bagian tubuh yang kiri hingga telah menjadi 3 kali kan, artinya 3 kali baru pindah menurut Imam Ghazali. Dan ini juga diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga lebih cerah. Artinya semuanya itu thalathan 3 kali. Akan tetapi Syekh Ibnu Hajar dan Asy-Syarbani mengatakan gini, fal akmalu ayyaksila wa yudlika sikkohul aimana al muqaddama thumma muakhara thumma aisara kadalik. Adapun yang paling utama adalah membasuh dan menggosok tubuh sebelah kanan bagian depan, kemudian bagian belakang kanan, kemudian kiri depan, kemudian belakang, masing-masing juga 3 kali. Ini kalau menurut cara mandinya Imam Syekh Syarbini. Maka fahadhi maratan tsumma tsaniyatun kadzalika tsumma tsalitatun kadzalik. Masing-masing dilakukan 3 kali. Jadi mirip antara Syekh Imam Ghazali dengan Imam Syarbini, cara mandinya sama. Wa khalil sa'ra rasika yatik, sekali dan selai rambutmu dan jenggotmu bagi orang laki. Jangan ini, karena ini kan bagian dari yang harus dibasahi. Yang punya jenggot orang Arab kan panjang-panjang. Wala yajibu alal mar'ati, tapi tidak wajib bagi perempuan. Ya,
Maka karena apa? Memang nggak punya jenggot. Ya. Idza alimta annal ma la yasilu ila khila'il su'ur, apabila dia mengetahui bahwa air tidak sampai ke sela-sela rambut tersebut. Nah, wa ausil ma ila ma'atif badan, dan sampailah ke seluruh lipatan di dalam tubuhmu. Ya, apa itu? Bapak Ibu sekalian, ini disebutkan lipatan kelekuan itu adalah fil batni, lekuan perut. Maaf, itu pusar kita itu kan juga ada kotoran. Ya. Wal muk, kemudian saluran air mata. Ya. Wal hadi wal ita wal udun, bagian bawah ketiak, mata, telinga. Ya, telinga kita itu lubangnya harus dibasahin. Jangan anak telinga ini bagian dalamnya tidak dibasahi, seperti wudu, diuntir ya, dimasukkan situ. Dan ausilma, dan sampaikan air itu di lipatan tadi, kulli mu'tifin minan ma'atifil badan, seluruhnya harus berkena air, termasuk ya maaf dubur kita. Maaf kalau ibu-ibu kelaminnya itu dibasahin semua sampai ke dalamnya. Apalagi tadi disarankan kan, siapa tahu masih ada maaf lendir-lendir yang itu masih sifatnya najis. Jadi mandi itu bukan sesuatu biasa mandi, Bu ya. Ternyata rumit juga kalau kita pakai adab yang benar. Apalagi umur kita yang sudah seperti ini, maka toharoh itu menjadi penting, bersuci itu penting. Fa in dzalika mimma yughfalu anhu, karena sesungguhnya hal itu termasuk di antara yang sering dilupakan. Asal mandi, telinganya, hidungnya, lekuk-lekuk, maaf selangkangnya, tuburnya, pusarnya, udelnya itu kadang-kadang nggak dibasahi. Maka kalau mandi besar itu harus tetap harus dibasah. Dan ditekankan adalah masalah telinga khususnya, padahal ya meskipun dia sedang puasa, tapi bukan dimasukkan ya, tapi dibasahin telah sampai ke lubangnya, sampai tidak usah dimasukkan ke gendang telinganya. Dengan cara mengambil setapak tangan dan menaruh ke telinga atas dengan cara lembut, dan itu semua sampai di belakang. Ya, artinya semuanya itu harus dibasahi agar dapat sampai lipatan-lipatan telinga tanpa harus menurunkan air ke lubang. Tidak usah dimasukkan ke lubang, karena itu nanti kalau sedang puasa maka bisa fayudhuru bihi, bisa membatalkan puasanya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa mana bitasari ma khaffa minhu wa ma kusfa, dan sampaikan tempatnya seluruh rambut yang besar di atas dan rambut-rambut yang kecil di bawah, maka itu harus tetap dibasahi secara keseluruhan. Wa inna ma wajaba ghuslul kasifi huna dunal wudu, ya, dan sesungguhnya diwajibkan membasuh rambut yang tebal hanyalah di saat mandi, ya, dunal wudu. Kalau wudu tidak usah, apalagi kita pakai Imam Syafi'i, maka tidak harus dibasahi rambut yang tebal kita, cukup sebagian dari kepala kita itu diusap, yang penting 3 helainya itu kena air. Itu kalau Imam Ghazali. Jadi kalau wudu tidak usah sampai dibasahi. Likillatil masaqah hunali adami taqarruhu fi kulli sholatin, karena sedikit kesukaran di sini karena terjadi berulang kali setiap mau sholat. Nanti repot kalau dibasahi, mandi lagi wudu basah lagi, nanti rambutnya basah terus. Karena itu kalau Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu wudunya agak ringan, tapi batalnya juga ringan. Nyenggol suami istri, laki perempuan sudah batal.
karena wudunya juga ringan. Berbeda dengan wudu, karena sunnah wudu maka itu adalah disarankan agak ringan, karena nanti bapak rambutnya basah, wudu, kerja, balik lagi, wudu, basah lagi, zuhur, asar, ya. Ini bapak itu kok mandi basah terus, nanti begitu. Kalau pakai non Imam Syafi'i, karena itu Imam Syafi'i lebih ringan kalau wudu. Nanti bapak ibu sekalian lagi kerja basah terus, repot itu. Lagi ngapain itu di kamar, nanti begitu. Nah bapak ibu sekalian, wa'lam annal madhota wal istisqa sunnatani mustaqillatani fil ghusli kama annahuma sunnatani fil wudu. Ketahuilah bahwa berkumur itu juga sebagai sunnah dalam hal mandi. Jadi orang mandi, sebelum mandi salah satunya kumur dulu. Waktu sebelum wudu tadi kumur-kumur dulu, seperti halnya saat kita melakukan wudu, walaupun itu awal dari proses kita mandi, ya. Sebagaimana bahwa hal itu seperti sunnati fil wudu, di dalam sunnahnya wudu, maka sunnahnya mandi juga berkumur-kumur. Wa mahalla ma qabla wudu kama fi fathil jawad, dan tempat pelaksanaannya keduanya adalah sebelum wudu, sebagaimana kitab Al-Jawad, ya, Fathul Jawad. Dimakruhkan meninggalkan dua hal itu sama seperti wudu, makruh, ya, karena bapak ibu sekarang kan habis makan, jadi itu harus bersih mulutnya, harus berkumur-kumur, syukur-syukur sekaligus sikat gigi, maka dengan demikian sisa makanan dan itu membasahi dari mulut kita sehingga tidak ada sisa makanan. Dan disunahkan menyusul dua itu walaupun setelah selesai mandi. Tapi kita tadi kan pakai Imam Ghazali, ya. Jadi lebih baik wudu itu sebelum sebelum mandi. Kita lanjutkan. Tapi setelah mandi maka wudu lagi untuk menyelesaikan. Setelah mandi junub maka kita wudu dalam hal niat-niat untuk ibadah yang lain. Karena sesungguhnya berbagai kesunahan mandi tidak akan terluput dengan sebab selesainya mandi, karena tidak ada syarat tertib dalam segala pekerjaan mandi. Nah, kalau mandi itu sunnah-sunnahnya sama dengan sunnahnya wudu, ya, tapi tidak seperti halnya urutannya ketika wudu. Kalau wudu itu ada urutannya, harus tertib, ya. Wa huma inda malikin sunnata fil ghusli al wudu kama indaka. Hal berkumur dan atau istinsyak menurut Imam Malik adalah dua hal sunnah dalam mandi dan wudu, sebagaimana madhabnya Imam Malik. Wa wajibani fihi ma'inda Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan dua hal wajib dalam mandi dan wudu, kalau Imam Ahmad mewajibkan kumur-kumur itu. Wa fardhatil ghusli sunnatani fil wudu inda Abi Hanifah. Kalau Abu Hanifah merupakan fardu dalam mandi, namun dua hal sunnah dalam wudu. Artinya berkumur-kumur itu Imam Abu Hanifah mengatakan kalau mandi kumur, kalau wajib itu, kalau wudu sunat. Nah, maka dengan demikian itu adalah bagian dari cara mandi yang menyangkut sunnahnya wudu, itu juga diberlakukan di dalam sunnahnya mandi. Itu lebih baik. Nah Bapak sekalian, sedikit lagi, wahdar antamassu dzakaraka ba'dal wudu. Setelah mandi, Bapak sekalian kan kita wudu, ya kan? Setelah mandi jangan mandi tanpa wudu, mandi sekaligus wudu, ya, itu yang baik. Kadang-kadang orang sudah mandi,
sudah di kamar mandi, sudah mandi, wudu enggak ya, jangan. Kalau sudah mandi sekaligus wudu. Tapi ini disebutkan hindarilah, jangan kamu menyentuh alat kemaluanmu setelah wudu, batal lagi nanti. Ya. Ai wa qabla tamal ghusli kama fil ihya, yaitu sebelum sempurna mandi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ihya. Mandi wudu dulu sunnah, mandi tuntas baru wudu, itu ritmenya atau itu urutannya. Fa in asobat ya juga fa'idul wudu, lalu jika kamu terkena nyenggol lagi, ya maaf, oleh tanganmu, maka ulanglah wudu. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang laki ya, kadang-kala kita pakai handuk, tangan tidak terasa nyenggol. Nah, kadang-kala kan hati ini nyenggol enggak ya, tadi nyentuh enggak ya, nah, wudu lagi aja. Jangan hal-hal yang kita yakin, hal-hal yang kita tidak yakin, ragu-ragu, ulang lagi wudunya. Maka ini penting karena kita akan melakukan, bisa sholat, bisa membaca Quran dan menjaga wudu itu ya. Maka dengan demikian kita harus hati-hati setelah wudu, jangan kita menyentuh alat kemaluan kita. Hal ini sesuai dengan muwafiq Ibnu Hajar, seperti yang disampaikan Ibnu Hajar. Dan hal ini adalah jelas untuk tujuan keluar dari perbedaan pendapat mengenai ketidakadaan masuknya hadas kecil di dalam hadas besar. Artinya hadas besar kan kita sudah basah tadi, sudah jinabat, selesai. Maka kita hadas kecil wudu. Kalau kita nggak yakin wudu kita nyenggol tadi, ya wudu lagi. Sedangkan Al-Bujairimi mengatakan seandainya seorang berhadas setelah wudu dan sebelum mandi, maka tidak disunahkan baginya mengulangi wudu berdasarkan Mu'tamad Imam Romli. Ya, ini menurut beliau. Kalau kita kan dua-duanya harus sempurna. Ya wudu dulu sunnah, mandi wajib, baru wudu. Karena sesungguhnya wudu hadas tidak dapat membatalkan. Karena kalau sudah mandi, Bapak Ibu sekalian, kemudian hanya ketika batal wudunya, tidak usah ngulang mandinya. Mandinya sudah tuntas, hanya wudunya tadi karena kita batal. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, dan sesungguhnya yang dapat membatalkan wudu itu salah satunya adalah yutli'uhul jima. Orang punya wudu kemudian jima, itu wudunya juga adalah batal. Setelah jima, mandi jinabat. Mandi jinabat urutannya wudu dulu, mandi di akhir wudu. Wa bihi yulghazu fa yuqalu lana wudu'a la yabtiluhul hadas, dan sesungguhnya ada wudu yang hadas tidak membatalkan. Artinya cara wudunya dengan madhab yang lain. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terakhir wa qad tadhammul Suyuti dzalika min yahril kamil al-mahjuwi muraffali, ya, dan sesungguhnya Imam Suyuti di dalam nadhumnya berupa syair-syair yang intinya maka akan terlihat seperti ini. Kulil faqihi lil mukfid li kulli dhiba'i madidin fakultu fi mutawaddi'i qad ja'a bil amri sadid. Katakanlah kepada ahli fikih bahwa ilmu fikih ini penting untuk bersuci kepada setiap pemilik yang membentang. Ada pendapat Anda mengenai orang yang berwudu sungguh telah datang dengan perkara yang tepat. Ini mereka menantumkan. La yang kuduna wudu'un wa mahma taghawwata aw yazid
mereka menganggap perkara itu tidak merusak akan wudunya bila mana buang air besar dan atau lebih. Tidak, ini salah. Jadi orang yang buang air besar itu sudah batal wudunya. Ngentut juga buang air, buang angin juga itu sudah membatalkan wudu. Ada yang mengatakan tidak, itu salah. Wa wudu'u lam yantafid illa bi ilajil jadid. Dengan wudunya tidak rusak kecuali dengan meletakkan penis, artinya bersetubuh. Ada yang mengatakan orang kalau batal itu ketika hanya bersetubuh. Ini dua-duanya salah ya. Buang air kecil, buang air besar, buang angin itu membatalkan wudu, bukan hanya bersenggama. Dan seorang lagi mengatakan, hai pembuat teka-teki yang benar, hai seorang yang di masanya tiada taranya, wudu itu adalah wudu yang untuk mandi disunahkan sebagaimana Anda telah memberi faedah, dan wudu itu tidak rusak kecuali dengan sebab memasukkan zakat. Ini juga salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pendapat-pendapat yang mentolerir. Kalau Imam Syafi'i seperti yang kita yakini, kita ikuti, bersentuhan wudu batal. Buang air besar, kecil, buang angin, apalagi bersetubuh, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pagi hari ini sesuatu yang sudah kita jalani sehari-hari ya, tapi ini ada baiknya kita ulang untuk agar kita mandi jinabatnya, mandi sunatnya, wudunya yang benar seperti apa. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Kalam alafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.